Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula yang kedua kalinya salawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam minad dhulumati ilan nur. Saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum mengenai 3 amalan jariah yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Hadisnya yang berbunyi, "Idza mata banu Adaman tanfaqata ala amaluhu ila ma dan salam. Shadaqatun jariyah aw ilmun yanfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, dan selanjutnya anak yang soleh dan mendoakan untuknya. Hadis itu memberi peringatan sekaligus dorongan kepada kita yang masih hidup agar dapat memanfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mempersiapkan amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni sedekah jariyah. Suatu amal yang disebut sedekah jariyah pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Ini bisa terjadi jika kemanfaatan atau dampak positif dari amal itu masih terus berlangsung. Sebagai contoh, seseorang di masa hidupnya telah menyumbangkan sebuah bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid, musalla, sekolah umum, pesantren ataupun rumah sakit, selama bangunan itu masih digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya jelas, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada penyumbangnya meski ia sendiri telah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah sedekah jariah hanya dapat dilakukan oleh orang kaya? Tentu saja tidak. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk beramal jariah. Jika orang kaya bisa beramal jariah dengan hartanya, maka orang miskin bisa beramal jariah dengan tenaga atau fisiknya, atau bisa juga dengan harta meski tidak sebesar orang kaya. Contoh, seorang buruh bangunan yang sedang membangun sebuah masjid, misalnya dia tidak mendapat upah yang layak karena suatu alasan, tetapi dia ikhlas, dia ridho, dan bahkan meniatkan kekurangannya dari upahnya sebagai sumbangan jariahnya, maka kekurangan itu akan dicatat sebagai amal jariah. Sebuah amal tidak semata-mata dilihat dari beberapa besar nilai nominalnya. Yang tak kalah penting adalah bobot keikhlasan dan beramalnya. Jika orang pandai bisa beramal jariah dengan ilmu atau ide-idenya, maka orang yang tidak pandai bisa beramal jariah dengan tenaga fisiknya untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan dari orang yang pandai tersebut.
Orang-orang tua yang sudah tidak punya harta yang cukup, tenaga fisik yang sudah lemah, gagasan-gagasan cemerlang, mungkin juga sudah sulit mereka capai. Sesungguhnya masih bisa beramal jariah dengan memberikan dorongan semangat kepada yang muda-muda untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat. Yang kedua yakni ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tentu saja seperti ilmu agama, karena hanya ilmu agamalah yang memberikan manusia petunjuk bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa saja diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Namun demikian tidak berarti bahwa seseorang secara otomatis telah memiliki ilmu yang bermanfaat ketika ia telah mendapatkan ilmu agama yang luas. Justru letak kemanfaatannya ilmu ada pada pengalamannya. Seseorang yang memiliki ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi bumerang bagi orang itu. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa salat 5 waktu itu wajib namun tidak melakukannya secara utuh, maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada mereka yang belum mengetahui hal tersebut. Kemudian kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita miliki karena ia termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar man kama ilman." Artinya, barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan mengengkangnya pada hari kiamat dengan kengkangan api neraka. Yang ketiga yakni anak yang soleh. Jika kita memiliki anak yang soleh atau solehah yang mau dan mampu mendoakan kita agar senantiasa mendapat pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak soleh ini menjadi amal kita yang pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu anak harus dididik, dilatih dan diajarkan untuk menjadi anak yang soleh. Di dalam kubur kita ada yang kita nanti kecuali doa-doa dari yang masih hidup, terutama anak keturunan kita, agar mereka selalu mendoakan orang tua yang sudah tiada. Seperti berikut doanya, "Ughfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasuh kami di waktu kecil. Demikian 3 amal jariah yang perlu kita persiapkan sebagai bekal di akhirat kelak. Jangan sampai kita terburu meninggal dunia sementara ketiga hal itu belum sempat kita persiapkan dengan baik. Syukran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.